Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat dan bahagia. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku Remen Basa Jawi kanggo SD atau MI kelas 1 ya, atau untuk SD atau MI kelas 1, dimana pelajaran bahasa Jawa itu merupakan muatan lokal wajib Jawa Tengah ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan tentunya sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka ya, kurikulum saat ini. Dan kita akan membahas pasinaon papat ya. Kita lanjutkan dari video sebelumnya ya. Jadi pasinaon papat atau bab 4 itu tentang perangane awak ya, perangane awak atau bagian-bagian dari tubuh kita. Nah, tujuan pembelajarannya di sini setelah mempelajari bab ini ya, diharapkan peserta didik dapat: 1. Mengidentifikasi bunyi bahasa, 2. Mengidentifikasi lambang bunyi bahasa, ketika menjelaskan nama anggota tubuh dalam ragam ngoko dan kromo, kemudian yang keempat menyebutkan nama anggota tubuh dalam ragam ngoko dan kromo secara lisan, yang kelima menuliskan atau menebalkan kata sederhana berdasarkan gambar, dan yang keenam menuliskan atau menebalkan kalimat sederhana bermakna. Langsung saja ya, kita mulai dari apersepsi. Di sini untuk peta konsepnya di sini ya. Jadi perangane awak itu dibagi menjadi 3 pertemuan ya, pertemuan 1, 2 dan 3 ya. Bisa dibaca sendiri. Langsung saja kita ke apersepsi. Nah, perangane awak tegese bagiane awak ya. Jadi perangane awak itu artinya adalah bagian dari tubuh. Saben bagian duwe jeneng dewe-dewe. Jadi setiap bagian itu mempunyai nama sendiri-sendiri. Apa wae jeneng perangane awak? Jadi apa saja ya nama bagian dari badan sing kok ngerteni yang kalian ketahui. Supaya lebih paham, ayo podo melu ngematake perangane awak ya. Supaya lebih paham, ayo kita perhatikan ya bagian-bagian dari tubuh. Siti lan Tini podo dolanan ya. Siti dan Tini sedang bermain. Siti duwe boneka ya, Siti punya boneka. Tini namatake awake boneka. Tini memperhatikan bagian-bagian dari boneka ya, atau badan dari boneka. Awake berarti badan ya. Boneka kuwi kaya dene menungso. Perangane awak lengkap ya. Boneka itu seperti manusia, bagian-bagian tubuhnya itu lengkap. Nah, sekarang kita lanjut ya ke ulangan siji atau pertemuan pertama ya, tembung perangane awak ya. Ayo digatekake bebarengan, tirokno ngendikane guru uga pragakno. Lah ini ya. Ini kita lihat di sini ada bagian-bagian dari tubuh ya. Di sini ada gambar seorang anak ya, seorang siswa SD. Sirah. Nah, sirah itu berarti bagian ini namanya sirah atau kepala bahasa Indonesianya. Kemudian pundak. Pundak itu sebelah sini ya. Nah, ini pundak. Pundak sama ya, bahasa Indonesia juga pundak. Kemudian gulu. Gulu itu sini ya, atau leher bahasa Indonesianya. Kemudian tangan. Nah, ini tangan sama ya, bahasa Indonesia juga tangan. Weteng. Weteng bagian sini. Nah, ini weteng atau perut bahasa Indonesia. Kemudian ada sikil. Ini sikil. Ini bahasa Indonesia adalah kaki ya. Jadi ono sirah, pundak, gulu ya. Kemudian tangan. Nah, ini tangan sama weteng. Kemudian ada sikil, nah, atau kaki. Selanjutnya di halaman 64. Nah, ini kalau tadi seluruh tubuh, sekarang diperjelas lagi sirah atau kepala ya. Bagian-bagian kepala juga ada banyak sekali ya. Di sini kita lihat mulai dari yang pertama ada rambut. Nah, ini namanya rambut. Kemudian bathuk. Nah, ini ya. Bathuk itu dahi bahasa Indonesianya ya. Kemudian ada kuping. Ini kuping atau telinga. Pipi. Nah, pipi. Janggut. Nah, janggut ya, sama bahasa Indonesia janggut. Lambe. Lambe itu bibir bahasa Indonesia. Cangkem. Nah, cangkem itu
mulut, untu. Nah, ini namanya untu atau gigi. Meripat, meripat itu mata. Alis ya, alis juga alis sama bahasa Indonesianya ya. Itu bagian dari kepala. Selanjutnya tangan ya, bagian-bagian tangan itu ada, yang pertama ada epek-epek. Nah, epek-epek itu sini ya. Nah, ini namanya epek-epek. Nah, ini epek-epek. Nah, bisa dilihat ya, bagian-bagian dari tangan ini epek-epek namanya. Kemudian ada driji. Driji itu jari. Ada lengan atau lengan ya. Ada sikut. Sikut itu siku bahasa Indonesianya ya. Ini lengan, ini sikut, epek-epek, driji. Selanjutnya setelah tangan ada bagian dari kaki, nah atau sikil. Nah sikil itu dari sini ke sini namanya sikil ya, dari lutut sampai bawah ini namanya adalah sikil. Ya, sebenarnya dari atas ya, dari paha ke bawah itu juga namanya sikil. Nah, ini gambarnya potongannya lah terpotong. Nah, ini bagian-bagian dari kaki itu ada namanya dengkul. Nah, dengkul itu lutut bahasa Indonesianya. Ada gares. Nah, ini bagian kaki ya, di bawah lutut sampai ke bawah sini namanya gares ya, bacanya gares bukan garis ya. Sekarang ada, nah ini tangan ya, tangan ini. Nah, ini contohnya misalnya tangan ini epek-epek ya. Nah, epek-epek itu yang sini ini namanya epek-epek ya. Nah, epek-epek. Nah, ini ada jempol. Lah, ini jempol ya, jempol. Kemudian ada panuduh. Panuduh ini nih ya, telunjuk ini panuduh. Kemudian ada panungsul. Panungsul itu jari tengah. Panungsul. Manis. Nah, ini jari manis. Kemudian ada jentik ya, jari jentik ya. Jadi ini ada jempol, panuduh, panunggul, manis, jentik. Nah, seperti ini ya. Ini kalau ini di balik sini ya, ini namanya epek-epek. Ya, epek-epek, jempol, panuduh, panunggul, manis, jentik. Ya, ini jari jentik, jari manis, jari panunggul, jari panuduh, jari jempol. Nah, itu ya, ini epek-epek yang sini. Oke, sekarang tulisan jeneng perangane awak. Katekno banjur kandelono tulisane kanggo gladen tulisan ing bukumu. Nah, ini ya, bisa ditebalkan atau bisa disalin di buku ya. Nih, sirah. Nah, ini bisa disalin di buku sirah. Ya, kemudian ada mripat. Nah, mripat itu mata, sirah itu kepala. Selanjutnya ada alis. Nah, ini namanya alis. Kemudian ada pipi. Oke, kita lanjutkan sekarang ulangan loro. Nah, ngenalan nyebutno perangane awak. Nah, tadi sudah ya. Pasangno antarane gambar lan tulisan. Nah, ini pakai ngoko dan kromo ya. Suku. Suku itu kaki atau sikil. Nah, berarti nanti ini dihubungkan ya. Ini gambarnya kakinya, kemudian sikilnya nih ke sini, ini ke sini sama diarahkan ya. Kemudian wojo. Wojo itu gigi utawa untu. Nah, berarti kemana ke sini ya. Ini yang dituju adalah gigi ya. Ya. Nah, saya fokuskan lagi ya. Wojo itu gigi ya. Mana nih gambarnya? Oh, ini ya. Berarti ngarahnya ke sini harusnya. Berarti ke sini. Nah, ini kemudian untunya juga ke sini. Karena ini untuk gambarnya ini yang dipegang adalah hidung ya. Ini hidung. Kemudian yang satunya mata. Berarti ini harusnya ada gambarnya gigi ya. Wojo, tapi tidak apa-apa karena di dalam mulut ya. Berarti wojonya ke sini. Kemudian untunya juga ke sini. Selanjutnya ini adalah yang dipegang adalah hidung ya. Ini diperjelas, saya perjelas perbesar. Iya. Nah, ini yang dipegang adalah hidungnya. Nah, hidung. Nah, berarti ini yaitu irung. Irung atau hidung. Nah, ini dihubungkan ke sini ya. Irung itu basa kramane grono. Nah, berarti grononya ke
sini ya. Kemudian ada paningal. Paningal utawa soco. Soco itu berarti mata atau meripat. Ini berarti diarahkan ke gambar ini, meripat diarahkan ke gambar ini ya. Jadi suku kuwi sikil, wojo kuwi untu ya, ke sini tadi. Kemudian paningal utawa soco kuwi meripat diarahkan ke sini ya. Grono kuwi irung diarahkan ke sini. Oke. Itu ya. Sudah. Untuk mengarahkannya sekarang nyebutno atau nyebutake perangan lan gunane perangan awak. Nah, gatekno tulodo iki nganggo ragam ngoko lan ragam krama. Jenenge perangan awak lan gunane perangan awak. Nah ini contoh utawa tulodo ragam ngoko. Iki sikil, sikil kanggo mlaku. Lah iki ngokone. Terus kramane menika suku, suku kangge mlampah. Nah itu ya contohnya. Kemudian yang ini kita diminta untuk mengerjakan. Nah ini berarti iki kuping. Nah, kuping kanggo ngrungokake ya. Menika talingan, talingan kagem mirengake. Nah gitu ya. Selanjutnya yang kedua ini kan tadi telinga, sekarang tangan ya. Iki tangan, tangan kanggo nulis. Menika asta, asta kagem nyerat. Nah terus yang ketiga ini yang disebut adalah mata ya, berarti iki meripat. Meripat kanggo ndelok itu kramane. Kemudian untuk ngokone ya, untuk kramane menika soco. Soco kagem ningali. Nah itu sudah saya tuliskan ya 1 sampai 3. Nah, iki kuping kanggo ngrungokake. Menika talingan kagem mirengake. Jadi ini ngoko ini kromo ya 1 sampai 3. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, halaman 68 ya. Ajar nulis perangane awak. Ayo podo ajar nulis ya. Anggone nyekel potlot atau pensil kudu bener. Sadurunge ditulis kudu diwaca dhisik. Nah ini. Kandelana tulisan iki sing cetha lan apik. Irung. Irung grono ya, nanti ditebeli aja ya. Atau mungkin disalin ya ndak apa-apa. Irung grono meripat. Paningal utawa soco ya, atau mata. Irung itu berarti hidung. Kemudian tangan asto, sikil suku. Bisa disalin aja nanti ya, dengan bantuan Bapak Ibu guru tentunya. Nomor loro aranono jenenge perangane awak banjur tulisen. Nah ini. Oke. Yang pertama ini ada, nah ini berarti meripat ya. Nah ini berarti ada gambarnya tangan, tapi ini berarti asto. Asto nulisnya ya. Kemudian ini sikil, S-I-K-I-L. Terus ini jempol ya, ditulis jempol. Nah sekarang gawe ukara. Kandelana tulisan iki yen wis wacanen bebarengan lan jangkepono lah, diminta melengkapi. Yang A ini berarti irung kanggo ngambu. Kemudian yang B sirahe isih ditambahi mumet. Nah gitu ya misalnya. Kemudian yang C meripat kanggo ndelok. Yang D tangan kanggo nulis. Nah itu ya. Kemudian sampai E ini ya ternyata. Yang E sikil kanggo mlaku. Nah ini sudah saya tuliskan untuk nomor 1. Ya ini ya. Jadi irung kanggo ngambu, sirahe isih mumet, meripat kanggo ndelok, tangan kanggo nulis, yang E sikil kanggo pelaku. Sekarang nomor 2, ayo saiki gawe ukara. Nah ini diacak ya kata-katanya, kita diminta mengurutkan dari A sampai E. Nah ini sudah saya urutkan untuk A sampai E yang nomor 2. Nah ini ya, ngurut ke sirahe isih mumet yang A. Yang B tangane nyekel jajanan. Yang C irunge ngambu duren. Yang D mripate nglirik kiwa. Kemudian yang E sikile kecocok eri. Nah itu yang nomor 2 ya, udah saya urutkan. Sekarang yang nomor 3 panganggone tembung ing ukara lah, contoh utawa tulodo. Gawenen
kaya tulodo ya. Jadi ini pakai ngoko dan nanti yang kedua pakai kromo. Nah ini yang pakai ngoko dulu ya, sikil. Nah ini contohnya utawa tulodone untu, Siti isih nyikat untune mripat. Tono loro mripat. Nah sekarang sikil, irung sama kuping. Nah seperti apa ini ya? Sikil, irung dan kuping. Nah ini untuk ragam ngokone terlebih dahulu ya, sikil. Nah misalnya kalimatnya sikile dienggoni sepatu anyar ya, kakinya dipakaikan sepatu baru. Irung misalnya, irungku gatel ya, hidungku gatal. Kuping, rambutku wis dawa nutupi kuping. Nah itu contohnya seperti itu ya. Ini udah saya tuliskan juga ya, yang ragam ngokonya sikil. Sikile dienggoni sepatu anyar, irung, irungku gatel. Kuping, rambutku wis dawa nutupi kuping. Nah itu ragam ngokonya. Sekarang untuk ragam kromo di sini juga sudah ada contoh, misalnya wojo, eyang gerah wojo, soco, socane bapak abrit. Nah gawenan kaya contoh tulodo, suku, grono sama talingan. Nah ini ya, suku itu kaki ya. Simbah sukune pegel-pegel. Grono kuwi irung. Amarga pilek grono kula mampet. Talingan kuwi kuping utawa telinga ya. Talingane ngagem giwang ya. Telinganya memakai anting ya. Basa Jawane giwang ya, basa kromone. Nah, itu sudah ya untuk halaman 71 berarti sudah kita bahas semua untuk pasinaon papat ya. Sudah kita bahas mulai dari ulangan 1 sampai 3 atau pertemuan 1 sampai 3 udah selesai. Sekarang kita ada kamus kecil. Nah ini awak itu artinya adalah tubuh bahasa Indonesianya, grono itu hidung, perangan itu bagian ya, bagian, samparan itu kaki, tekan itu sampai, waspadakno perhatikan. Nah, ringkesan. Perangane awak tegese bagiane awak. Saben perangane awak duwe jeneng dhewe-dhewe. Perangane awak yaiku sirah, tangan, sikil lan epek-epek. Perangane awak bagian sirah yaiku rambut, alis, mripat, bathuk, untu, lambe, cangkem, kuping, pipi lan janggut. Perangane awak bagian tangan yaiku sikut, lengen, driji lan epek-epek. Perangane awak bagian sikil yaiku sikil, dengkul lan gares. Perangane awak bagian epek-epek yaiku kuku, jempol, panuduh, panunggul, manis lan jentik. Tadi ya sudah dibahas semua ya. Jadi untuk pasinaon 4 sudah kita bahas semua. Selanjutnya nanti ada Bladen pasinaon 4 akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.